Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang BPJS Ketenagakerjaan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah menyebutkan dugaan kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan mencapai 43 triliun rupiah. Kasus ini diduga sama seperti sengkarut PT Jiwasraya yang melibatkan banyak transaksi. Kini Kejaksaan Agung sedang menyelidiki dugaan korupsi tersebut dengan cara menarik kembali proses investasi. Kalau nantinya terbukti ada penyimpangan, maka Kejagung akan melakukan pendalaman. Menanggapi temuan itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menilai dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan memang terlalu besar dan tidak ada yang segera harus dibayar, sehingga rawan diselewengkan. Ia berharap Kejagung bisa melakukan penyelidikan secara mendalam hingga tuntas, karena menurutnya sengkarut BPJS Ketenagakerjaan sudah terjadi sejak sangat lama, dan bukan hanya kasus ini saja. Salah satunya menurut Boyamin adalah kasus korupsi pada tahun 2002 yang dilakukan mantan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang saat itu masih bernama Jamsostek. Selain itu, Boyamin juga menganggap BPJS Ketenagakerjaan seperti penghisap darah rakyat karena banyak peserta yang tidak bekerja selama pandemi tapi tetap dikenai pungutan dengan sebutan tenaga kerja informal. Sekitar tahun 2016 sampai 2017, sempat ramai isu bahwa gaji Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mencapai 400 juta rupiah per bulan. Menanggapi rumor itu, Komisi 9 DPR RI mengatakan bahwa kabar itu tidak benar. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI pada 29 November 2017, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto juga meluruskan rumor tersebut dan mengatakan bahwa gaji yang diterimanya tidak sebesar itu, melainkan hanya sekitar 150 juta rupiah per bulan. Kemudian gaji direksi lainnya sekitar 90% dari gaji dirut, sedangkan gaji Ketua Dewan Pengawas mencapai 60% dari gaji dirut dan anggota Dewan Pengawas 54% dari gaji dirut. 150 juta adalah gaji di tahun 2017 ya, Tagarians, dan kemungkinan sudah mengalami kenaikan seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian sejak 1 Agustus 2019, Kementerian Keuangan telah menaikkan nilai tunjangan cuti tahunan bagi direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi 2 kali lipat dari gaji. Untuk menyamakan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan tunjangan cuti tahunan bagi aparatur sipil negara, PNS, TNI, dan Polri. Kenaikan tunjangan ini diperlakukan seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau THR yang telah diberikan pemerintah. Selain tunjangan cuti tahunan, direksi dan anggota Dewan Pengawas BPJS juga menerima tunjangan Hari Raya Keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan. Untuk tunjangan perumahan, termasuk utilitas, diberikan kepada direksi dengan nilai 30% dari total gaji, atau diberikan paling banyak 28 juta rupiah per bulan. Dan bagi anggota Dewan Pengawas maksimal 10 juta rupiah per bulan. Tunjangan perumahan ini hanya diberikan bagi direksi atau anggota Dewan Pengawas BPJS yang belum memiliki rumah atau rumah jabatan. Selain mendapatkan tunjangan, mereka juga mendapatkan fasilitas pendukung untuk melaksanakan tugasnya, seperti kendaraan dinas, kesehatan, pendampingan hukum, olahraga, pakaian dinas, dan juga biaya representasi. Jika direksi atau Dewan Pengawas belum bisa mendapatkan kendaraan dinas, maka BPJS bisa memberikan tunjangan transportasi maksimal 20% dari total gaji. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan, mereka berhak mendapat premi asuransi maksimal 3% dari total gaji selama 1 tahun. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan melalui proses yang cukup panjang. Berawal dari tahun 1977, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK.
Melalui aturan ini, pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program Astek. Kemudian pemerintah membentuk wadah penyelenggaranya yang dinamakan Perum Astek. Lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek yang selanjutnya menetapkan PT Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui PP Nomor 36 Tahun 1995. PT Jamsostek Persero mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja dengan memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya melalui 4 program, yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Pada 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai amanat Undang-Undang, pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek Persero berubah menjadi Badan Hukum Publik dan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang tetap menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian di tahun 2019, mereka mengubah nama panggilannya dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek, tanpa mengubah badan hukum maupun lambang badan, karena masyarakat, bahkan sebagian pejabat negara dan daerah, sering keliru dengan badan penyelenggara jaminan sosial lainnya. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang BPJS Ketenagakerjaan. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.